Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pembahasan tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Ya, kali ini adalah pertemuan yang ke-6. Sementara pertemuan yang ke-5 saya telah membahas aplikasi atau penggunaan turunan fungsi trigonometri dalam masalah persamaan garis singgung. Nah, dalam persamaan garis singgung itu saya jelaskan ya, persamaan garis singgung itu ini pada pertemuan kelima ini ya, pertemuan kelima. Itu saya jelaskan untuk menentukan garis singgung, maka langkah pertama ya, ada dua kemungkinan. Langkah pertama kita menentukan titik. Kemudian setelah titik kita menentukan garis singgung. Kita menentukan gradien garis singgung, baru kita menentukan persamaan garis singgung. Ya. Kemudian atau yang kedua, kalau yang diketahui gradien, kita harus menentukan gradiennya dulu. Dari gradien kita menentukan titik. Nah, kemudian setelah menentukan titik kita mencarikan persamaan garis singgung. Dari dua itu intinya bahwa kita bisa menentukan persamaan garis singgung ada dua unsur, ada dua. Logistik yang dipenuhi harus dua. Satu, titik dan gradien. Jika titik dan gradien itu diketahui, maka kita bisa menentukan persamaan garis seperti nampak pada layar sebelah kiri. Itu merupakan pertemuan yang kelima. Saya sudah berhenti sampai di sini. Itu hanya mengulang sedikit pertemuan yang kelima. Sementara pertemuan yang keenam ini saya akan membahas tentang dalil de Hospital. Ya, itu cara yang digunakan untuk menentukan limit. Ya. Ini di kurikulum 2013 tidak diberikan. Di kurikulum 2013 tidak diberikan. Tetapi ini saya berikan ketika nanti kalian menghadapi SBMPTN dan ternyata dengan menggunakan pendekatan rumus kesulitan untuk menghitung limit, maka alternatif yang lain adalah kita menggunakan dalil de Hospital ya, dengan menggunakan turunan ya. Dan juga nanti kalian mungkin bagi kalian yang melanjutkan di jurusan teknik itu ya, itu nanti juga dibutuhkan. Jadi ini sambil menyelam minum air saya berikan karena mumpung berkaitan dengan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, dan ini salah satu aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Ya. Jadi sebetulnya dalil de Hospital itu tidak hanya berlaku pada limit trigonometri, tetapi juga berlaku pada limit fungsi aljabar. Nah, yang perlu kalian ketahui. Nanti ketika kalian menemukan persoalan pada limit aljabar yang menggunakan rumus ternyata kesulitan, maka bisa menggunakan alternatif yaitu dengan dalil de Hospital. Nah, itu seperti itu dalilnya itu. Dalilnya seperti itu aturannya. Cuma itu ada salah ketik, bukan limit X mendekati 0, tapi limit X mendekati A. Ya, saya terus kembali itu. Dalilnya itu saya jelaskan beserta penjelasannya. Ya, ya. Ya, ini penjelasannya dalil de Hospital itu. Ya, jadi dalilnya itu begini, limit, habis, limit X mendekati A itu bukan mendekati 0, limit X mendekati A begitu. Nah, dari Fx per Gx. Nah, itu ternyata sama dengan F aksen A, kalau ini A ya A, kalau 0 ya 0, kalau 30 derajat ya 30 derajat, per G aksen A.
Kalau G aksen A-nya tidak sama dengan 0, maka berhenti sampai di sini. Sampai berhenti sampai di sini. Nanti saya berikan contohnya yang G aksen A-nya tidak sama dengan 0. Tetapi kalau G aksen A-nya itu nanti sama dengan 0, maka berlanjut. F turunan kedua yang atas ditarik dari A per G turunan kedua dari G. A. Nah, kalau di sini nanti misalkan G aksen A-nya 0, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya ini. Tetapi ketika di sini sudah G double aksen A-nya turunan kedua dari G, nilai turunan kedua dari G, ya. Nanti untuk X sama dengan A tidak sama dengan 0, ya berhenti sampai di sini. Berhenti sampai di sini. Tetapi andaikan ini G turunan keduanya itu nanti menghasilkan 0 setelah X-nya diganti A, maka nanti ya F triple turunan ketiga dari A per turunan ketiga dari G. Dan seterusnya sampai turunan G turunan ke G itu tidak menghasilkan 0. Ya itulah yang dikenal dengan dalil de Hospital yang saya tulis di sebelah kiri itu. Nah, inilah dalilnya. Dalilnya seperti ini. Ya. Nah, dalil ini akan saya berikan contoh yang lebih konkret agar kalian nanti memahami apa maksud dari dalil itu. Ya, saya contohkan yang pertama contohnya itu adalah limit, misalkan limit X mendekati 0, berarti A-nya 0. Dari sin 2X min sin 3X begitu per 2X plus sin 4X misalkan. Nah, contohnya yang pertama itu ketika kita disuruh menghitung limit yang seperti nampak pada layar sebelah kiri. Nah, ini ini bisa diasumsikan, ini itu bisa diasumsikan sebagai fx-nya. Nah, sebagai fx-nya itu. Ini bisa dianalogikan sebagai gx-nya. Berarti limitnya bentuknya limit x mendekati A, fx per gx. A-nya 0. Nah, maka katanya kita harus mencari f aksen A. G aksen A. Bagaimana mencari f aksen A, G aksen A? Nah, ini saya cari. Nah, ini fx-nya kan ini. Nah, dianalogikan fx per gx berarti ini fx per gx. Fx-nya sin 2x min sin 3x. Maka f aksen x-nya nanti sama dengan turunan dari sin 2x itu 2 cos 2x, turunan dari sin 3x itu adalah 3 cos 3x. Kemudian dicari f aksen A-nya. A-nya mendekati 0. Berarti f aksen 0 sama dengan cos 0 itu 1 dikalikan 2, 2. Cos 0 itu 1 dikalikan 3 itu, dikalikan min 3 itu min 3. Berarti ini 2, begitu, min 3. Sama dengan min 1. Nah, ini itu yang diasumsikan sebagai f aksen A-nya. Dianalogikan sebagai aksen A-nya. Kemudian yang kedua gx-nya adalah ini. Gx-nya adalah 2x plus sin 4x. Nah, maka nanti g aksen x-nya sama dengan turunan dari 2x itu 2, turunan dari sin 4x itu 4 cos 4x kan gitu kan. Kemudian dicari g aksen 0. Nah, sama dengan ini berarti 2. 4 dikalikan 0 itu 0. Kemudian cos 0 itu 1 dikalikan 44 ditambah 2, 6. Nah, ini diasumsikan sebagai G aksen A. Inilah maksudnya. Berarti limitnya ini nanti sama dengan F aksen A min 1 per
G aksen A-nya 6. Berarti limitnya sama dengan min 1/6. Nah, itulah limitnya. Itu contoh dari aplikasi turunan trigonometri. Dalam hal ini adalah dalil de Hospital gitu, yang contoh pertamanya seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh dalil de Hospital. Jadi ini salah satu alternatif untuk menentukan limit fungsi trigonometri. Salah satu alternatif situ ya. Ya, itu contoh yang pertama. Nah, saya berikan contoh berikutnya. Ya, saya berikan contoh berikutnya. Itu semakin banyak contoh, ya, semakin bagus. Ya. Yang kedua adalah ya. Limit begitu. X mendekati pi per 4. Pi per 4 itu kalau dikonversi ke radian itu 45 derajat. Nah, 1 min tangen X gitu per sin X begitu min cos X. Nah, sama. Ini itu bisa dianalogikan. Nah, nanti sama dengan berapa gitu ya. Ini nanti bisa dianalogikan. Ini itu sebagai fx-nya. Nah, ini itu sebagai gx-nya. Berarti analoginya kan limit x mendekati a, fx per gx. Sama sudah. Ini limit x mendekati pi per 4, fx per gx. Sudah sama analoginya. Maka mencari f aksen a sama g aksen a. Ingat, ini nanti yang pertama mencari f aksen x. Yang dianalogikan fx itu 1 min tangen x adalah min sekan kuadrat x. Hati-hati di sini. Nah, setelah menemukan f aksen x seperti ini, maka mencari f aksen 45 derajat. Karena pi per 4 itu dikonversi senilai dengan 45 derajat. Berarti sama dengan min sekan kuadrat dari 45 derajat. Nah, ini perlu tambahan penjelasan ini. Nah, saya hitung sekarang. Artinya ini. Sekan kuadrat 45 itu derajat sama dengan 1/cos 45 derajat dikuadratkan. Sekan artinya 1/cos kuadrat. Nah, berarti 1/, begitu. Cos 45 itu kan setengah akar 2. Nah, itu setengah akar 2 dikuadratkan, kan begitu kan? Sama dengan berapa kan itu kan? Ingat, cari. Setengah akar 2 berarti ini 1 per akar 2 dikuadratkan 2, kemudian 2 dikuadratkan 4, kan begitu? Nah, berarti sama dengan 1/1/2, kan gitu? Karena 2/4 setengah, berarti sama dengan 2. Ini tuh 2. Kenapa? 1/1/2 itu ya sama 1 dikali 2/1 sama dengan 2. Berarti 2. Berarti apa? Nilai dari sekan kuadrat 45 itu sama dengan 2. Karena ada minnya, jadinya min 2. Sudah dihitung tadi. Nah, berarti sama dengan min 2. Ini itu dianalogikan sebagai f aksen e-nya, f aksen a-nya itu. Nah, berikutnya mencari apa? Inilah gx-nya. G aksen x-nya nanti berarti sama dengan turunan sin x itu adalah cos x gitu. Turunan dari cos x itu kan min sin x, karena ada min jadi plus. Nah. Maka nanti setelah dihitung G aksen 45 derajat karena x-nya pi per 4. Kalau A ya G aksen A, berarti kalau pi per 4 ya G aksen pi per 4 yaitu 45 derajat. Cos 45 itu setengah akar 2. Sin 45 itu setengah akar 2. Nah, gitu kan.
berarti sama dengan akar 2. Ini dianalogikan, ini itu dianalogikan sebagai G aksen A-nya. Nah, karena tidak 0, berhenti sampai di sini. Nah, setelah dihitung, ternyata setelah dihitung, F aksen A-nya tadi min 2. Min 2. G aksen A-nya itu sama dengan akar 2. Nah, kalau ini dirasionalkan, begitu, dikalikan akar 2 per akar 2, begitu. Akar 2 dikali akar 2 itu 2, min 2 dibagi 2 itu min 1, berarti sama dengan min akar 2. Jadi limitnya adalah ini. Jadi limit dari ini sama dengan itu. Itulah contoh dua contoh dari dalil The Hospital. Sebenarnya contohnya ini. Nah, ini contoh 1, yang tadi ini contoh 2. Ini contoh keduanya. Seperti itu hasilnya. Sama dengan min akar 2 hasilnya. Dengan menggunakan dalil The Hospital. Ya. Berikutnya, ya. Contoh yang ketiga. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu seperti nampak pada layar sebelah kiri. Nah, nilai limit X mendekati pi per 2. Pi per 2 itu adalah apa namanya? 90 derajat maksud saya. 90 derajat. Cos pi per 2 itu adalah 90 derajat. Ya. Kemudian yang disuruh kita menentukan adalah limitnya. Limitnya. Disuruh menentukan limitnya. Ya. Berikutnya kita selesaikan contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga. Soalnya itu adalah limit X mendekati 90 derajat, langsung aja begitu. X min 90 derajat, karena pi per 2 itu kalau dikonversi itu sin X per cos kuadrat X. Nah, ini juga sama. Ini bisa dianggap. Ini adalah fx-nya. Bisa dianggap sebagai fx-nya. Kemudian ini bisa dianalogikan dengan gx-nya. Ya. Itu gitu. Bisa dianalogikan seperti itu. Nah, nanti ketemu setelah itu. Nah, berarti kita harus mencari f aksen x. Nah, hati-hati. Ini saya buat oret-oret. Ya. Ini kalau ada fx itu sama dengan x min 90 derajat begitu dikalikan sin x bisa dipandang y sama dengan fx itu sama dengan u dikalikan v. Berarti u kalikan v. U dikalikan v. Y aksennya atau f aksen x-nya nanti sama dengan katanya u dikalikan v aksen gitu. Ditambah u aksen dikalikan v. Kan begitu. Nah, ini lihat rumus di turunan trigonometri. Ini namanya aplikasi turunan trigonometri. Nah, ini bisa dipandang sebagai apanya? U-nya. Dan ini bisa dipandang sebagai V. Berarti kan U kali V. Nah, katanya U kali V berarti apa? Katanya U berarti tetap X min 90 derajat begitu. Dikali V aksen. V-nya kan sin X. Turunan dari sini ada cos X. Nah, ditambah katanya U aksen. U-nya kan ini. U aksen. U ini. Turunan X itu 1. Turunan min 90 itu 0. Berarti ini 1. Ya.
kemudian dikalikan V, V-nya kan sin X. Berarti nanti turunan dari itu f aksen X-nya adalah ini. Berarti apa? X min 90 derajat begitu dikalikan cos X begitu ditambah sin X gitu. Oh, kurang cereng ternyata. Ya, mau habis sebetulnya. Saya ganti warna. Ya. Berarti ini X min 90 derajat dikalikan cos X plus sin X begitu. Ini aksen X-nya. Nah. Kemudian F aksen 90 derajat ini pasti 0. Ini pasti 0. Ini pasti 0 karena 90 kan 90 0 dikalikan berapa apa 0. Sin 90 itu 1. Ini 1 ini bisa dianalogikan sebagai F aksen A-nya. Nah, ini sudah. Kemudian berikutnya adalah menentukan G aksen X. G aksen X. Ini adalah min 2. Min sin 2X. Kenapa? Saya jelaskan di sini. Nah, kalau Fx itu sama dengan cos kuadrat X, ingat, kalau Y itu sama dengan U pangkat N, Y aksennya kan sama N dikalikan U, N min 1 dikalikan U aksen kan. Ini kan bisa ditulis cos X pangkat 2. Ini tuh bisa diasumsikan sebagai U-nya, ini tuh sebagai N-nya. Ingat, turunan trigonometri yang terakhir dari rantai ya, maka nanti F aksen X-nya sama dengan katanya N-nya 2 berarti U-nya itu cos X, U-nya itu cos X gitu dipangkatkan N-1 berarti dia N-nya 2 dikurangi 1 berarti 1 dikalikan U aksen, U-nya kan cos X dikalikan berarti min sin X. Ingat turunan. Berarti sama dengan min 2 sin X cos X. Ingat, ini itu rumus di kelas 11 sudut rangkap itu sama dengan min sin 2X. Nah, maka ini turunannya adalah min sin 2X seperti itu. Kalau ini GX-nya ini, G aksen X-nya ini diproses dengan menggunakan ini tadi. Yes. Ya, berhenti situ. Sekarang mencari G aksen dari 90 derajat. Berarti sama dengan di sini. 90 derajat dikalikan 2 itu 180. Sin 180 itu sama dengan 0 dikalikan min 1, 0. Nah, karena G aksen A-nya, ini kan dianalogikan sebagai G aksen. Nah, ini G aksen A-nya. Ternyata 0, maka diturunkan kedua. Maka harus diturunkan kedua. Turunannya gimana turunan kedua itu? Gitu kan? Maka ini diturunkan. Nanti dicari F dari ini turunan kedua. Bagaimana mencari ini kan keturunan pertamanya diturunkan lagi namanya turunan kedua. Sebentar. Saya ambil kertas dulu. Nah, ini. Ya. Saya tutupi dulu begini. Ya, saya akan menghitung. Nah, inilah F aksen X-nya. F aksen X-nya itu sama dengan X min 90 derajat cos X ditambah sin X. Nah, mencari turunan ini dulu. Mencari turunan dulu. Dipandang U dikalikan V. Ini sebagai U-nya, ini sebagai V-nya.
Makanya kalau ada Y sama dengan U kalikan V, Y aksennya kan sama dengan U dikalikan V aksen ditambah U aksen dikalikan V kan gitu kan. Nah, ini. Nah, maka ini bisa dipandang sebagai U-nya, ini sebagai U-nya, ini sebagai V-nya. Maka untuk menentukan turunan ini nanti F aksen X-nya nanti sama dengan maka dicari turunan ini. Turunan ini itu ada katanya U-nya tetap berarti X min 90 derajat dikalikan V aksen berarti dikalikan turunan cos X itu ada min sin X begitu. Nah, ditambah U aksen turunan dari U-nya kan X min 90 diturunkan turunan X itu 1 turunan 90 berarti 1 dikalikan V. V-nya kan ini nah, berarti cos X. Nah, ini itu hasil dari turunannya yang saling garis merah itu. Nah, ini itu hasil dari turunan merah itu. Masih ditambah dengan turunan ini sin X. Turunan sin X nanti apa? Plus cos X. Nah, berarti kalau ditulis nanti sama dengan berapa ini? Minnya satu depan, min X min 90 derajat, sin X ditambah cos X ditambah cos X. Nih. Nah, minnya satu depan. Nah, itulah turunannya. Maka ini nanti F double aksen X-nya sama dengan apa? Ini. Min X min 90 derajat dikalikan sin X begitu ini ditambah cos X begitu masih ditambah cos X. Nah, cos X. Nah, gitu. Nah, yang dicari adalah F double aksen 90 derajat. Pasti ini 0. Karena 90 min 90 itu 0, pasti 0. Cos 90 juga 0. Cos 90 juga 0, berarti sama dengan 0. Nah, kemudian ini juga dicari G double aksen X-nya. Kalau ini G double aksennya berarti apa? Langsung itu. Berarti sama dengan min 2 cos 2X. Kan begitu kan. Nah, itu kan. Berarti ini nanti kalau G double aksen dari 90 derajat sama dengan 2 dikalikan 90 itu 180. Cos 180 itu min 1. Min 1 dikalikan min 2 berarti 2. Nah, berarti ini dipandang. Ini itu dipandang sebagai F double aksen A. Dan ini bisa dipandang sebagai G turunan kedua seperti ini. Maka katanya, nah tadi sesuai dengan penjelasan tadi, ketika G aksennya A, ternyata G aksen A-nya itu 0, G aksen 90-nya 0. Maka diturunkan kedua seperti ini. Maka limitnya ini sama dengan F double aksen A. F double aksen A-nya itu 0. Nah, per begitu. G double aksen A-nya sama dengan 2. Berarti 0 per 2. 0 per 2 itu. Ya. 0 per 2 itu sama dengan. Berapa 0 per 2 itu? Ya sama dengan 0. Itu maksudnya. Ketika G aksen A-nya 0, G aksen 90-nya 0, maka diturunkan kedua. Yang atas juga diturunkan kedua. Inilah aplikasi dari turunan trigonometri digunakan untuk menghitung limit suatu fungsi. Seperti itu. Ya, ini contoh 1, 2, dan 3 tadi.
Ya, 1, 2, dan 3 tadi. Kalau 1 dan 2, G aksen A-nya tidak sama dengan 0. Tidak perlu turunan kedua. Tetapi pada soal contoh ketiga ini, ternyata G aksen 90-nya sama dengan 0, maka perlu diturunkan kedua. Dan itu tadi juga bagaimana cara menentukan turunan kedua dari suatu fungsi. Sekaligus memberikan contoh bagaimana menentukan turunan kedua dari suatu fungsi. Ya. Dalam hal ini adalah fungsi trigonometri. Ya. Berikutnya, itu contoh keempat. Contoh keempat. Ya. Ini saya simpan. Contoh keempat sekarang. Saya ganti kertas, saya tutupi karena masih menggunakan dalil itu. Contoh keempat, nah, seperti itu. Ya. Contoh keempat itu kita sudah menghitung limit begitu X mendekati 135 derajat. Oh, sorry, tidak kelihatan, tidak nampak. Ya. Dari siapa? 1 plus sin 2X per cos kuadrat 2X. Ini sama dengan berapa? Ya. Maka saya cari dulu adalah ini bisa dipandang sebagai ininya itu sebagai fx-nya gitu. Dan ini bisa dipandang sebagai gx-nya gitu. Nah, berarti fx per gx sesuai dengan bentuk limit dalil de Hospital itu. Ya. Nah, ini cari G contoh keempat ini. Nah, sorry kok G. F aksen X. F aksen X. F aksen X-nya. Itu sama dengan turunan 1 itu 0, turunan sin 2 itu adalah 2 cos 2X. Kan itu kan. Berarti mencari F aksen 135 derajat. Berarti 2 cos 270 derajat. Karena 2 dikalikan 135. Nah, ingat, cos 270. Cos 270. Nah, sebelum saya ajari tentang nilai maksimum minimum kapan hari itu, kan saya ajari ini. Luas garis, berarti ini itu 0, 180 derajat, ini 360 derajat. Cos 270 itu dekat dengan 180 atau juga dekat dengan 360. Katakanlah dengan 360. Nah, berarti dia positif karena di kuadran keempat. Berarti nanti itu hasilnya akan sama dengan 2 cos yang dekat dengan 270 itu adalah 360, selisihnya 90. Nah, cos 90 itu kan 0. Maka ini hasilnya sama dengan 0. Berarti F aksen 135 itu 0. Ini itu dianalogikan sebagai siapa? Ini itu dianalogikan sebagai F aksen A-nya. F aksen A-nya. Kemudian yang kedua nanti mencari G aksen X-nya. Ini nanti sama dengan G aksennya
min 2 sin, sin ini sin dari 4x. Kenapa? Penjelasannya seperti ini. Kenapa itu turunan dari gx-nya kan cos kuadrat 2x. Nah, gx-nya itu kan sama dengan cos 2x kuadrat kan gitu kan. Ingat kalau J sama dengan U pangkat N itu J aksennya kan sama dengan N dikalikan U pangkat N-1 dikalikan U aksen kan gitu kan. Nah, dikalikan U aksen kan gitu kan. Nah, maka ini G aksen X-nya sama dengan N-nya itu 2, U-nya itu cos 2X. Maka 2 katanya U-nya itu adalah cos X, cos 2X maksud saya, cos 2X. Dipangkatkan N-1, 2 dikurangi 1, 1. Masih dikalikan U aksen, U-nya kan cos X, U aksen nanti min 2 sin 2X. Gitu kan. Nah, berarti sama dengan min 2-nya 1 depan, 2 sin 2X cos 2X kan gitu kan. Nah, 2 sin 2X cos 2X itu sama dengan sin 4X. Nah, sin 4X. Makanya sebenarnya min 2 sin 4X. Ya, prosesnya dari ini. Dari ini prosesnya. Nah, berikutnya mencari apa? Mencari G aksen 135 derajat. Sama dengan berarti ini sin 4X, berarti 4 dikalikan 135 itu adalah 540. Nah, 540. Ini saya tulis min 2 sin 540 derajat gitu kan gitu kan. Nah, sama konsepnya untuk mencari 540 derajat itu nanti yang dekat dengan siapa? Nah, dekat dengan ini dekat dengan siapa? Ini dekat ini menggunakan garis. Maka dekat 360 maka sama dengan min 2 sin ini dekat dengan 360. Selisihnya berapa? Selisih dari 540 360 itu adalah 180 derajat. Berarti sin 540 derajat itu sama dengan sin 180 derajat. Ingat, sin 180 itu sama dengan min 1. Sin 180 itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya, berarti ini sama dengan 0. Nah, G aksen A-nya 0. Ini kan bisa dipandang sebagai aksen A. Maka perlu diturunkan kedua. Turunkan kedua di situ. Nah, gimana mencari turunan kedua? Ini dicari turunan kedua. Nah, F turunan kedua dari X itu pasti sama dengan min 4 sin 2X. Min 4 sin 2X. Tuan cos itu min. Maka nanti F double dari 135 derajat. Nah, ingat, berarti ini itu sama dengan, ini sama dengan, ingat, ini itu 2 dikalikan 135 itu kan 270. 270. Cos 270 itu sama dengan 0. Sin 270. Sin 270 bukan 0. Nah, sin 270 itu sama dengan min 1. Nah, min 1. Gimana asalnya? Ya gampang saja. Satu ya. Ini kan min 4 sin 135 derajat. Kalikan 2 berarti 270 derajat. 270 derajat. Sorry. Karena kalikan 2. 135 kalikan 2. Nah, ini nanti sama dengan min 4 dikalikan sin. Nah, 270 itu dekat dengan siapa? Bisa dekat 180, bisa dekat 360. Dengan menggunakan bantuan
luas garis. Katakanlah dengan 360. Selisihnya 90. Nah, selisihnya 90. Karena dia berada di kuadran keempat, maka min kena min jadi plus, ini itu 90 derajat. Nah, seperti itu. Nah, sin 90 derajat itu sama dengan berapa? Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Ini berarti 4. Nah, 4 ini dianalogikan sebagai F turunan kedua dari A. Itu ya. Itu seperti itu. Ini diturunkan lagi, ketemu yang namanya G turunan kedua dari GX. Diturunkan berarti nanti ini adalah sin dan sin adalah 8. Nah, 8 begitu, ada minnya, min 8 cos 4x. Cos 4x gitu ya. Min 8 cos 4x. Berarti G turunan kedua dari 135 derajat sama dengan min 8 begitu. Cos 4 berarti cos 540. Cos 540 derajat. Ingat, itu 540 itu sama dengan cos 180 nantinya. Cos 180 karena 540 itu dekat dengan 540 itu dekat dengan 360, selisihnya ada 180. Berarti ini sama dengan min 8 cos 180 derajat. Ingat, cos 180 itu min 1 dengan cara bantuan luas garis. Silahkan hitung. Ini tuh min 1. Min 1 dikalikan 8 berarti 8. Ini itu dipandang sebagai G turunan kedua dari A. Nah, dipandang sebagai itu, ya. Ya. Ya, seperti itu. Maka siapakah limitnya ini? Lah berarti F double aksen A-nya 4. Nah, per G aksen double A-nya sama dengan 8. 8. Berarti sama dengan setengah. Berarti nanti limitnya itu isinya sama dengan, limitnya ini nanti sama dengan setengah. Nah, itulah contoh kalau G aksen A-nya sama dengan 0, maka diturunkan ke 2. Diturunkan 2. Ya. Ya. Untuk ukuran SMA ya paling banter itu turunan kedua. Kecuali nanti kalau kalian jadi mahasiswa, gitu ya. Ya, itulah hal yang penting. Ya. Penggunaan dalil de Hospital, aplikasi turunan untuk menghitung limit dari suatu fungsi trigonometri dengan menggunakan dalil de Hospital. Ya. Ya, tuh. Ya. Ya. Ya, itu contohnya, silakan kalian pahami 2 contoh itu. Kemudian akan saya berikan soal. Nah, ini pertemuan terakhir, maka soalnya harus apa namanya? Banyak, mulai aplikasi pertama sampai aplikasi terakhir. Ya. Kemonotonan, kemudian nilai maksimum minimum, kemudian adalah persamaan garis singgung, kemudian nanti adalah limit dengan menggunakan dalil de Hospital. Dengan menggunakan dalil de Hospital. Gitu ya. Ya, tuh yang harus kerjakan ini adalah nomor 1 ini adalah soal persamaan. Ya, perlu saya apa namanya? Perlu saya berikan karena sekaligus untuk mengulang
materi kelas 11. Nah, dan ketika kita mengulang, maka ilmu yang kita miliki semakin lengket, gitu ya. Dan kalau ingin lebih tentang persamaan, bisa kalian simak video pembelajaran saya di kelas 11 tentang persamaan trigonometri. Di sana bicara banyak tentang persamaan trigonometri. Nomor 1 kerjakan nanti ya, sekaligus untuk mengulang. Toh dalam proses aplikasi trigonometri itu persamaan trigonometri selalu terlibat. Nah, terlibat itu ya. Ya. Yang kedua soal UM-UGM itu masih persamaan trigonometri. Ini masih persamaan trigonometri. Nah, silakan kalian kerjakan ini. Soal nomor 2. Ya. Kemudian soal nomor 3 masih persoalan persamaan trigonometri. Masih persamaan trigonometri. Ya. Tuh, silakan kalian kerjakan juga. Berikutnya yang keempat, ini tentang kemonotonan, fungsi turun, fungsi naik, begitu. Nah, silakan dikerjakan. Soal SBMPTN tentang fungsi turun. Kemudian ini juga soal SBMPTN tentang kemonotonan, fungsi naik dan fungsi turun. Soal nomor 5 ini adalah soal fungsi naik, ya, intervalnya berapa? Ya, soal nomor 5. Ya, ini adalah persamaan garis singgung. Soal ini merupakan soal pertemuan kelima. Sudah saya berikan itu ya, sudah saya berikan sebagai tugas pada pertemuan kelima, ya, tuh. Ini juga itu merupakan tugas dari pertemuan kelima, dikerjakan ulang, ya. Tidak ada ruginya kita mengerjakan ulang, karena dengan mengerjakan ulang maka apa yang sudah kita miliki tidak lepas, ya, tidak lepas. Nah, ini masih persamaan garis singgung soal SNPTN tahun 2011. Gitu. Silakan dikerjakan. Itu soalnya. Berikutnya adalah tetap garis singgung. Ini tugas dari pertemuan kelima. Tidak ada salahnya dikerjakan ulang. Ya. Soal nomor 10 berkaitan dengan kemonotonan, interval naik, interval turun, ya. Nah, ini interval naik kapan dan interval turun kapan. Kemudian yang ditanyakan adalah interval turun. Ya, ini persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Ini merupakan tugas pada pertemuan kelima, seperti itu. Ya. Berikutnya adalah ini soal yang barusan kita bahas. Bisa menggunakan rumus yang sudah saya berikan untuk menghitung limit trigonometri, gitu. Tapi hal ini kerjakan dengan dalil de Hospital. Untuk melatih keterampilan kalian menggunakan
dalil di hospital. Gunakan dalil di hospital. Ya. Ini juga gunakan dalil di hospital. Ya. Walaupun itu juga bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus limit trigonometri yang sudah saya berikan pada bab pertama. Ya. Tapi ini kerjakan dengan menggunakan dalil di hospital untuk melatih keterampilan menggunakan dalil di hospital. Ya. Ini juga begitu. Silakan menggunakan dalil di hospital untuk menghitung limit dari soal ini. Ya, walaupun bisa menggunakan rumus limit trigonometri. Ini juga gunakan dalil di hospital. Ya. 16. Begitu juga gunakan dalil di hospital. Ya. Berikutnya sama dalil di hospital. Ya, itu 18. Silakan menggunakan dalil di hospital. Kemudian 19. Silakan menggunakan dalil di hospital. Ya, itu soal-soal yang harus kalian kerjakan di ujung pembahasan bersama aplikasi atau penggunaan turunan fungsi trigonometri. Ya, terakhir yang perlu saya katakan, apabila dalam proses pertemuan 1 sampai terakhir nanti mungkin ada kesalahan tulis, ya, ketidaktelitian menulis, ya silakan dikoreksi, nanti sampaikan ke saya, ya, sampaikan ke saya. Dan semoga apa yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.